Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita haturkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini, malam ke-26 bulan Rabi' Ats-Tsani tahun ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kemudahan dan taufiknya pada kita semua untuk melanjutkan kajian kita di dalam mempelajari Mukhtasar Kitab Al-Kabair, ringkasan Kitab Al-Kabair karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Semoga apa yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, yang menghasilkan amal yang soleh berupa meninggalkan apa saja yang kita pelajari. Karena amal soleh itu tidak harus berupa melakukan, meninggalkan juga termasuk amal soleh kalau itu diperintahkan oleh Allah ataupun Rasulnya. Dan meninggalkan dosa-dosa termasuk amal yang soleh, dan perlu niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala agar bernilai ibadah sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun orang meninggalkan dosa tanpa ada niat apa-apa, tidak dosa. Tapi kalau ada niat yang baik, kita berharap tidak hanya tidak dosa, tapi juga dapat pahala. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu yang kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat, menghasilkan amal yang soleh, dan semoga kita semua Allah jadikan penghuni surganya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, sanjungan, pujian dan keselamatan semoga senantiasa Allah limpahkan kepada manusia yang paling bersih dari dosa, yang dosanya pun kalau ada telah diampuni sejak yang lampau maupun yang akan datang, itu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah limpahkan semua itu pada beliau, para istri, para keluarga, para sahabat, dan siapapun yang senantiasa mengikuti tuntunan beliau, amin ya rabbal alamin. Taib, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca hal-hal atau dalil-dalil tentang dosa besar yang ketujuh yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, yaitu dosa makan riba. Dosa memakan riba, walaupun kenyataannya tidak harus berupa makan, tapi sebutannya makan karena biasanya dengan cara makan, tapi tidak harus berupa makan. Bisa jadi dipakai bangun rumah, dipakai beli mobil, tidak harus dengan cara makan. Intinya kita akan bahas tentang dosa besar yang ketujuh, itu dosa mengonsumsi riba, baik dengan makan ataupun yang lainnya. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, riba itu sebenarnya ada beberapa macam. Bisa dikatakan ada dua macam. Ada riba yang terkait hutang piutang, ada riba yang terkait dengan jual beli. Ya, riba itu bisa dikatakan ada dua macam. Yang pertama riba terkait hutang piutang, yang kedua riba terkait jual beli. Kalau riba yang berupa atau terkait dengan hutang piutang, insya Allah sudah sama-sama paham. Intinya ada orang meminjami uang orang lain, nanti meminjami orang lain uang, lalu ketika mengembalikan diminta nambah. Nah, itu namanya riba terkait hutang piutang. Pinjamnya 1 juta, diminta kembalikan 1.200.000, misalnya begitu. Ini namanya riba terkait hutang piutang. Insyaallah semua orang sudah tahu. Walaupun sudah tahu ya masih bisa jadi ngamalkan juga, yaitu tentang hutang piutang.
meminjamkan uang kembalinya minta lebih. Dan ini yang dosa bukan hanya yang meminta lebih, yang memberikan uang lebihnya juga dosa. Ini masalah kita. Jadi terkait riba dalam masalah hutang piutang, yang dosa bukan hanya yang, kalau bahasa Jawanya, melecit. Betul nggih? Di sini sama enggak? Di tempat saya namanya bank pelecit. Jadi bank yang jalan-jalan orangnya, minjami uang, nanti kembalinya minta tambah. Yang dosa bukan hanya yang minta tambah tadi, orang yang ngasih tambah juga dosa. Nah, ini masalahnya. Jadi jangan dikira yang bermasalah itu cuman orang yang minta tambahan, yang ngasih tambahan juga dosa, padahal dia sudah kepepet masih dosa juga. Akan ini iman-iman, sudah di dunia buntung, di akhirat naudzubillah. Ini tentang dosa yang berupa atau riba yang terkait dengan hutang piutang. Jadi seseorang meminjamkan uang 10 juta misalnya, minta kembalinya 11 juta. Ini riba tentang hutang piutang. Riba jenis yang kedua, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah riba tentang jual beli. Riba tentang jual beli. Di sebagian hadis Rasulullah SAW menyampaikan, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fiddatu bil fiddati." Kemudian beliau menyampaikan, "Wat-tamru bitamri wasyairu bisyair wal buru bil bir wal milhu bil mil yatta mislan bi mislin yatan biyatin." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih seperti itu. Beliau menyampaikan kalau ada orang jual beli emas dengan emas, yang dijual emas bayarnya pakai emas, maksudnya begitu. Atau perak dengan perak, mau beli perak bayarnya dengan perak. Atau kurma dengan kurma, beli kurma yang bagus bayarnya pakai kurma yang jelek, begitu. Belinya pengen dapat kurma sukari, belinya pakai kurma yang kering-kering, yang nggak enak lagi, ya, misalnya begitu. Atau gandum dengan gandum, atau ya mirip juga gandum dengan gandum, ataupun garam dengan garam. Intinya di sini disebutkan 6, 2 emas dan perak, yang 4 ini tentang makanan-makanan pokok. Walaupun di sana ada para ulama beda pendapat apa alasannya kenapa berlaku riba di sini. Tapi intinya di sini Rasulullah menyebutkan 6, dan setelah itu Rasulullah mengatakan mislan bimislin, harus sama persis. Kalau emas misalnya 1 gram sama 1 gram, nggak boleh belinya 1 gram bayarnya 2 gram, misalnya begitu. Begitu pula kalau kita mau beli kurma dengan kurma, sekilo dengan sekilo, atau 1 sok dengan 1 sok, tidak boleh beda. Nah, begitu. Mislan bimislin, harus sama persis beratnya atau takarannya, tergantung dia termasuk yang ditimbang atau ditakar. Yadan biyadin, harus tunai, tidak boleh bayarnya sekarang satunya besok. Nah, begitu. Jadi kalau seperti terkait 6 ini, maka harus sama persis timbangannya atau takarannya, kemudian harus langsung tunai, tidak boleh ada yang ditunda. Kalau terkait dengan kita, para ulama yang mengamalkan kias, mengkiaskan hal-hal lain dengan 6 ini. Yang 2 tadi emas dan perak, yang 4 tadi makanan-makanan. Yang 2 ini wallahu alam ini terkait alat transaksi atau yang disimpan untuk menjadi pengukur kekayaan. Kalau sekarang ya seperti rupiah, dolar, real dan semisalnya, ini masuk dikiaskan ke emas dan perak. Maksudnya kalau kita terapkan terkait rupiah misalnya, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, misalnya saya pengen uang rupiah yang masih kinis-kinis, masih luar biasa kinclongnya dari bank, pengen yang baru-baru. Saya pengen itu tak bayar pakai yang jelek-jelek. Kalau 10.000 harus 10.000, tidak boleh pengen 10.000 bayarnya pakai 15.000. Jadi harus mislan bi mislin, sama persis. Kalau 10.000 ya 10.000, walaupun yang satu bagus yang satu jelek, tidak boleh
gara-gara yang bagus maka 10.000, yang jelek 15.000, tidak boleh. Harus sama persis, tidak boleh ditambah, dan harus tunai. Tidak boleh yang 10.000 sekarang, yang bayarnya besok. Harus seperti itu. Yang penting rupiah sama rupiah, real sama real, dolar sama dolar, maka harus mithlan bimithlin, sama persis, dan harus tunai. Dan ini seringkali terjadi di mendekati hari-hari raya. Ada yang ngambil dari bank, langsung ngambil banyak, masih kinyis-kinyis, dijual, bayarnya lebih dari uangnya tadi. Jualnya 10.000, bayarnya 15.000. Yang 10.000 masih baru, yang 15 sudah jelek. Ini tidak boleh. Ini termasuk riba. Dalam fikih disebut dengan riba fadl. Riba karena dari tambahan, karena harusnya sama tapi dibedakan. Jadi tidak boleh yang seperti itu, termasuk riba, dan harus tunai. Tidak boleh yang 10.000 sekarang bayarnya besok, apalagi pekan depan atau kapan. Maka harus, kalau jual beli harus mithlan bimithlin, sama persis, dan harus tunai. Ini kalau sama persis, rupiah rupiah, real real, dolar dolar. Kalau rupiah dengan real misalnya, maka harus tunai, tapi boleh beda karena memang beda jenisnya. Satunya rupiah, satunya real. Ya boleh, dolar realnya 1, rupiahnya 5.000. Nah, enggak apa-apa. Karena memang beda jenisnya, tapi harus tunai. Ini yang terkait dengan emas dan perak. Yang sekarang dikiaskan ke situ adalah semacam uang. Itu masuk kategori sama dengan emas dan perak. Kalau yang 4 tadi, Bapak Ibu sekalian, yang tentang kurma, gandum ataupun yang lainnya tadi, maka yang disamakan dengan itu adalah seperti beras atau yang lainnya, yang merupakan makanan pokok yang bisa disimpan. Maka tidak boleh tukar-menukar beras. Satunya beras yang luar biasa enaknya pulen itu ditukar dengan beras yang lain, tapi yang karena pulen ini di 1 kilo, yang nggak pulen 2 kilo, tidak boleh. Harus sama-sama 1 kilo dan tunai. Kalau beras dan beras, selama beras dan beras walaupun beda berasnya, harus sama-sama 1 kilo dan harus tunai. Tidak boleh satunya 1 kilo, yang lainnya 2 kilo. Ini masuk kategori riba. Paham ya? Secara ringkas begitu. Jadi riba ada 2, riba yang berupa hutang piutang, yang kedua riba terkait jual beli. Yang tentang jual beli ada 2 jenis. Yang pertama tentang alat transaksi atau standar kekayaan seperti emas, perak, uang. Yang kelompok yang kedua adalah makanan pokok yang bisa disimpan, ya, seperti beras dan yang semisalnya. Maka kalau sama jenisnya, sama-sama beras, sama-sama uang, harus sama dan tunai. Kalau beda nominalnya, beda kilonya, riba. Enggak tunai juga riba. Maka di situ terjadi riba terkait jual beli. Dan yang biasanya sering terjadi dan mudah dipahami adalah riba tentang hutang piutang, yaitu ngutanginya 1 juta, mintanya dibayar 1 juta lebih 200.000. Dan itu sering terjadi pada kita, nggak cuma di kampung, bahkan di kota. Karena utang itu bisa jadi antar sesama kita, bisa jadi antara kita dengan bank. Itu bisa terjadi. Kalau dengan bank bisa jadi yang utang kadang-kadang banknya, kadang-kadang kita. Kalau masalah utang piutang, kalau yang utang kita jelas, kita datang ke bank pinjam uang, nanti diminta kembalikan lebih, berarti yang utang adalah kita. Ini terjadi riba. Yang minta riba berarti banknya, yang bayar riba kita. Kalau sebaliknya yang utang banknya, nah kita naruh uang di bank, diminta bayar, bukan diminta bayar, dikasih tambahan uang yang namanya bunga. Berarti sebenarnya bank minjem kita uang lalu ngasih kembalian lebih, itu juga termasuk riba. Tapi ini berarti yang ngasih ribanya bank, yang minta riba kita. Kan saya nggak minta, tapi kalau sepakat berarti kan sudah minta. Kalau dari awal sudah tahu ada bunganya sekian, ya tidak apa-apa. Berarti kita minta tambahan di situ.
maka ini termasuk riba, walaupun menyenangkan karena nggak ngapa-ngapain dapat tambahan uang. Nah, itulah riba. Riba itu adalah terutama yang hutang piutang ini masalahnya adalah harusnya utang piutang itu merupakan akad yang sosial, saling tolong menolong. Orang minjemi orang lain itu karena bantu, bukan karena pengen cari untung. Harusnya pinjam-meminjam itu seperti itu. Jadi orang meminjami orang lain karena bantu, bukan karena pengen untung. Harusnya begitu. Tapi sebagian orang menjadikan hutang piutang sebagai jalan mencari keuntungan. Ini tidak boleh. Karena kalau sekedar minjemi lalu dapat untung, ini dia nggak punya apa-apa, nggak punya resiko apa-apa, betul-betul hanya minjemi pasti balik. Beda dengan orang jual beli, maka dia kulaan lalu dijual, kadang rugi kadang enggak, maka ya wajar dia belinya 10.000, pas kula jualnya 15.000. Ini tidak apa-apa. Tapi hutang piutang tidak boleh, karena jual beli itu memang orang beli dan jual dalam rangka mencari keuntungan. Adapun pinjam meminjam aslinya adalah akad yang tujuannya untuk menolong orang lain. Tidak boleh dijadikan sebagai akad untuk cari keuntungan. Nah, maka tidak boleh kita meminjamkan uang 1 juta mintanya kembali 1.200.000. Ini tidak boleh. Ini termasuk dosa besar. Dan nanti akan kita baca, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang dosa bukan hanya yang minta tambahan, yang ngasih juga dosa. Dua-duanya dosa, sama-sama dosa. Nah, taib, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menyebutkan beberapa dalil. Yang pertama adalah ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 279. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah, wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, dan tinggalkanlah oleh kalian apa saja yang tersisa dari riba. In kuntum mu'minin, kalau kalian betul-betul orang yang beriman. Maka Allah menjadikan meninggalkan riba sebagai bukti keimanan kita. Nah, kalau kita ngaku beriman harusnya ndak transaksi ribawi. Fa illam taf'alu, kalau kalian ndak melakukannya, nggak mau meninggalkan riba, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih, maka ketahuilah, umumkanlah bahwasanya kalian telah memerangi Allah dan Rasulnya, atau Allah memerangi kalian dan Allah dan Rasulnya memerangi kalian. Jadi ini seolah-olah orang yang makan riba tidak mau berhenti, itu menabuh genderang perang dengan Allah dan Rasulnya. Maka ini menunjukkan betapa besarnya dosa memakan riba, sampai-sampai Allah dan Rasulnya menyatakan perang kepada orang yang makan riba. Taib, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalil yang lainnya, dan kalau di surat Al-Baqarah juga di ayat yang berdekatan dengan ayat ini, Allah menyampaikan wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau orang yang pinjam uang itu sedang kondisi kesusahan, maka berilah waktu yang lebih, tangguhkan bayar utangnya. Begitu caranya. Bukan malah ya gak apa-apa tangguh tapi nambah bayarnya. Nah, bukan begitu. Tapi diminta tangguhkan. Syukur-syukur wa antasaddaqu khairul lakum. Syukur-syukur mau sedekah lebih baik bagi kalian, tapi sulit. Ya minimalnya nek enggak bisa sedekah, enggak ya ditunda bayarnya enggak apa-apa, tapi jangan minta lebih. Bukan malah menjadikan hutang piutang sebagai sarana untuk mengeruk keuntungan. Karena harusnya hutang piutang itu menjadi akad sosial, akad untuk saling tolong-menolong antar manusia. Ada orang yang sedang kesulitan, dibantu, minimalnya dipinjami walau kalau tidak bisa ngasih. Bukan malah mumpung nggak butuh tak pinjami tapi baliknya lebih. Nah, jadi malah seperti mencari keuntungan di tengah kesulitan teman sendiri. Nah, maka tidak boleh karena ya seperti itu.
Orang makan riba itu mengambil harta orang lain tanpa cara yang benar. Jadi ngambil keuntungan ketika orang lain susah, kurang lebih begitu. Di ayat yang lain, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, surat Al-Baqarah juga ayat 275. Allah berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang memakan riba di akhirat nanti ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya, mereka itu tidaklah bisa berdiri kecuali seperti orang yang kesurupan, kurang lebihnya begitu. Jalannya sempoyongan, nggak bisa jalan dengan tegak dengan baik. Jadi ya kalau mungkin dipermalukan begitu ya. Kan orang jadi tahu, oh ini berarti dulu di dunia makan riba begitu. Jadi dipermalukan karena langsung ketahuan sama orang-orang, oh ini berarti yang dulunya suka makan riba. Nggak bisa berdiri dengan normal, tapi berdirinya seperti orang yang kesurupan sempoyongan. Dikatakan karena beratnya perutnya, kebanyakan makan riba. Kurang lebih seperti itu. Dan disebutkannya hukuman di akhirat menunjukkan dosa besar. Tadi disebutkan perang dengan Allah dan Rasulnya, ini juga dosa besar. Di sini disebutkan bahwasanya di akhirat nanti ketika dibangkitkan dari kubur, bangkitnya seperti orang yang kesurupan, nggak bisa jalan dengan baik, tapi sempoyongan karena keberatan perutnya, kebanyakan makan riba. Kurang lebih seperti itu. Di ayat yang sama Allah menyampaikan, kenapa kok begitu? Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Karena mereka itu, orang yang suka makan riba itu mengatakan riba itu ya jual beli ya. Jual beli itu ya seperti riba. Jadi dianggap sama, karena jual beli cari keuntungan, riba juga cari keuntungan, boleh saja. Ini tidak boleh. Maka tidak dibolehkan mengambil keuntungan dengan cara riba ini. Dan di akhir ayat ini Allah menyampaikan, wa man 'ada faulaika ashabun nar. Orang yang sudah diberi nasihat, sudah tahu riba itu tidak boleh, masih enggak mau berhenti, bahkan terus berbuat riba, kata Allah Subhanahu wa taala, faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka itu adalah para penghuni neraka, naudzubillah, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ini semakin menunjukkan betapa makan riba itu dosa besar, diancam dengan kekal di neraka, naudzubillah. Mungkin ada yang bertanya, bukankah makan riba bukan kekufuran, kok diancam dengan kekal di neraka? Jawabannya tergantung bagaimana hati orang tersebut. Orang yang makan riba itu bisa jadi membolehkan, menghalalkan makan riba, meyakini bolehnya. Kalau sampai seperti itu, maka naudzubillah berarti di sisi Allah bukan muslim lagi. Sehingga kalau tidak taubat sampai meninggal, tetap meyakini bolehnya makan riba, di sisi Allah dianggap bukan muslim, sehingga masuk neraka selama-lamanya, naudzubillah. Tapi kalau masih merasa itu nggak boleh, tapi yo gimana ya, saya butuh uang, misalnya begitu. Jadi bukan karena membolehkan, tapi karena terdorong hawa nafsunya, karena senang, wah kan enak, nggak ngapa-ngapain dapat uang terus, begitu. Jadi bukan membolehkan, tapi karena tidak bisa nahan nafsunya, maka dosa besar, tapi tidak kekal di neraka. Tapi ya sama-sama bermasalah. Jangan gara-gara nggak kekal, oh tidak apa-apa. Itu berarti tidak apa-apa, langsung kekal nanti gara-gara bilang tidak apa-apa, ya kan? Maka Allah mengancam orang yang sudah tahu hukumnya tidak boleh tentang riba ini, kok masih ngeyel, maka naudzubillah diancam neraka selama-lamanya. Tapi tergantung hatinya. Kalau hatinya menghalalkan, membolehkan, maka naudzubillah dia diancam di neraka selama-lamanya. Kalau dia tidak menghalalkan, tapi melakukannya dengan merasa ini dosa, tapi saya belum bisa ninggalkan, ya tidak sampai jatuh dalam kekufuran, insya Allah tidak kekal, tapi tidak tahu berapa lamanya di neraka. Naudzubillah. Taib. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Az-Zahabi mengatakan, fahadha wa'idun 'azim.
maka ini adalah ancaman yang sangat dahsyat, bil khuludi finnar, yaitu dengan diancam kekal di dalam neraka, kama tara, sebagaimana Anda lihat di ayat tersebut. Liman 'ada ila riba ba'dal mau'izah, ancaman itu bagi orang yang masih melakukan riba setelah tahu hukumnya. Sudah dikasih tahu, sudah paham, masih tidak mau meninggalkan. Nah, ini diancam kekal dalam neraka. Fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, maka tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah, dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha agung. Nah, ini beliau mengisyaratkan ya memang kita itu bisa meninggalkan dosa dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala agar bisa meninggalkan dosa-dosa, termasuk dosa riba. Dan itu sekali lagi nggak gampang ya, karena terkait harta itu biasanya kita suka. Kita semua ini tidak dipungkiri, semua suka harta. Dan riba itu bentuknya tadi macam-macam. Bisa jadi zaman sekarang dipoles-poles sehingga kelihatannya indah. Maka hati-hati. Itu saya tidak bisa detailkan, hanya menyebutkan secara globalnya begitu. Karena waktu yang sempit juga. Taib, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalil yang lain yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah taala adalah hadis yang sahih. Ini sering kita sebut hadis ini, walaupun biasanya disebutkan penggalan-penggalan saja yang berkaitan dengan dosa-dosa yang telah lalu. Tapi di sini Imam Az-Zahabi menyebutkan hadisnya secara lengkap. Mungkin biar kita sekaligus murojaah sebentar, mengulang sebentar apa yang telah kita pelajari. Yaitu Rasulullah SAW bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, hendaknya kalian menjauhi 7 dosa yang membinasakan. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma hunna ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa itu dosa 7 dosa yang membinasakan? Rasulullah menyampaikan, asyirku billah, yang pertama adalah kesyirikan. Ini pernah kita bahas. Yang kedua, wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haq. Yang kedua adalah dosa membunuh orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Ini juga pernah kita bahas. Wa aklur riba, ini yang sedang kita bahas, yaitu dosa memakan riba. Wa aklu malil yatim, yang keempat adalah memakan harta anak yatim. Ini belum kita bahas. Wa tawalli yaumaz zahfi, yang ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu lari dari medan perang. Wa qadful muhsanatil ghafilat mu'minat, yang ketujuh adalah menuduh perempuan yang baik-baik yang tidak kepikiran untuk berzina dituduh zina. Ini masuk dosa yang besar yang membinasakan. Tapi intinya beliau menyampaikan di sini bahwasanya memakan riba termasuk salah satu dari 7 dosa yang membinasakan. Terakhir, selesai berarti Mas. Hadis yang terakhir sampaikan oleh beliau rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, ini yang tadi saya isyaratkan di awal. Maka mohon Bapak Ibu sekalian ingat-ingat hadis ini tentang yang dosa itu tidak cuma yang makan harta ribanya, yang ngasih juga sama. Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah, la'anallahu akilar riba wa mukilahu. Rasulullah menyampaikan, Allah melaknat orang yang makan riba dan orang yang memberikan riba. Nah, dua-duanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang utang piutang, yang misalnya Pak Muhammad utang 1 juta kepada Pak Humaid, Pak Humaid minta bayarnya 1,5 juta. Kan yang makan riba siapa? Pak Humaid. Pak Muhammad yang didolimi ngasih, betul enggak? Tapi ternyata dua-duanya dosa, dua-duanya dilaknat. Enggak cuman Pak Humaid yang dosa, Pak Muhammad juga dosa. Padahal Pak Muhammad didolimi, tapi ternyata ikut dosa. Kenapa demikian? Karena orang yang makan riba enggak akan bisa kalau enggak ada ini. Berarti ada tolong menolong dalam dosa. Karena orang yang makan riba enggak akan bisa dapat riba kalau enggak dikasih. Maka Rasulullah menyampaikan, la'anallahu akilar riba wa mukilahu. Allah melaknat orang yang makan riba maupun yang
ngasih ribanya. Imam Tirmidzi menambahkan wa syahidai wa katibahu. Bahkan Allah juga melaknat 2 orang saksinya. Karena hutang piutang itu biasanya kalau banyak jumlahnya ada yang nyatet. Yang nyatet juga sama kena laknat walaupun enggak makan riba. Jadi yang makan dilaknat, yang ngasih uang dilaknat, yang nyatet dilaknat, yang menyaksikan dilaknat, wa katibahu yang nyatet juga dilaknat. Naudzubillah. Berarti enggak cuman yang makan riba, yang ngasih yang dipeloroti hartanya juga kena laknat, yang menyaksikan juga dilaknat, yang nyatet juga dilaknat. Maka ini perkara berat. Jangan dikira yang dosa cuman yang makan ribanya. Semua yang ikut dalam transaksi ribanya tadi kena semua, karena dianggap telah tolong menolong dalam melanggengkan transaksi riba. Kalaulah nggak ada orang yang mau riba, nggak mau ngambil utang tadi, nggak akan ada riba. Tapi gara-gara masih ada orang mau ngutang dengan cara riba, akhirnya ribanya terus jalan berputar kemana-mana. Gitu. Sampun. Nggih. Ini yang terakhir, pas semoga bisa dipahami, nggih. Nggih. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.